Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami dari tim P2TP2A serta jajaran kementerian lembaga lainnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan rilis beberapa kasus yang kami tangani. Yang pertama terkait dengan update kasus penculikan terhadap korban M yang sudah bisa kita ungkap pada tanggal 2 Januari yang lalu. Ini dilaporkan pada tanggal 9 Desember. Selanjutnya ditindaklanjuti berupa laporan polisi per tanggal 13. Apa yang dilakukan terhadap korban M, yakni lebih dari 3 kali tersangka mengiming-imingi calon korban inisial Bunga atau atas nama Bunga dengan memberikan uang antara Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 dan juga diiming-imingi dengan makanan ringan jenis wafer lebih dari 3 kali, merayu, mengajak calon korban untuk ikut bersama tersangka, namun calon korban menolak dan tersangka memutuskan untuk mencari calon korban yang lain. Intens melakukan pendekatan kepada korban terakhir, yakni yang kita ketahui dengan korban M, dengan pola yang sama, mengiming-imingi dengan memberikan mainan, kemudian juga uang serta makanan, hingga tersangka berhasil melarikan korban M sampai kurang lebih selama 27 ataupun 28 hari. Terungkap dalam kasus ini, yakni memang tidak hanya sekedar mengajak untuk bekerja, namun ada hasrat lain. Namun tentunya perkembangan kasus penculikan dari keterangan tersangka yang sudah dituangkan dalam BAP dan didampingi oleh pengacara, bahwa motif tersangka melakukan penculikan dari yang semula hanya sekedar ingin menjadikan anak ataupun membawa anak, kemudian terungkap bahwa tersangka memiliki hasrat terhadap anak-anak, dalam hal ini seksual, dan korban M bukan korban yang pertama. Sebelumnya di Jalan Industri juga tersangka sempat mencoba merayu seorang anak juga, yang sampai saat ini tim masih terus melakukan pencarian. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Nah, oleh karenanya tim dari kementerian termasuk P2TP2A masih terus melakukan pendalaman, pendampingan kepada korban, sehingga kita bisa mengungkap lebih dalam apa yang terjadi kepada korban. Hasil visum yang kami terima bahwa juga telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban, di mana dari hasil visum tertuang
terdapat luka memar pada pinggul sebelah kiri, ya. Dan ini diakui oleh tersangka bahwa tersangka melakukan kekerasan fisik juga kepada korban, manakala korban rewel ataupun menangis sehingga pelaku ataupun tersangka melakukan kekerasan. Dari hasil visum yang ada, sementara dari pasal yang dari pasal yang sudah kami persangkakan kepada tersangka, yakni yang pertama 76F Yungto pasal 83 Undang-Undang 35 dan atau 330 KUHP, kami tambahkan kembali dengan pasal 76C Yungto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35. Jadi hal ini sudah kami terapkan dan kami masih menunggu tim pendampingan yang masih intens melakukan pendampingan kepada korban. Kaitannya dengan perlindungan anak, mungkin bisa di